Jadi kalau di Indonesia, maksudnya di sini, ya, nah, dia itu harus memakai pembukuan dan memakai bahasa Indonesia dan memakai mata uang Indonesia, ya. Nah, kalau kita lihat itu daripada kewajibannya. Nah, sekarang kita lihat kepada tata cara pemungutan pajak. Nah, ada beberapa tata cara pemungutan pajak, pemungutan di akhir tahun ada, yang itu sel-sel nyata, ya. Nah, ada juga sel-sel anggaran pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya. Nah, ada juga campuran pemungutan di awal tahun dan selesaikan kembali di akhir tahun. Maksudnya pemungutan di akhir tahun setelah wajib pajak itu mau membayar pajaknya, berarti antara bulan Januari sampai dengan November dia itu belum dipungut pajaknya, ada juga langsung nanti pada posisi Desember dia memungut pajaknya, disetor, ya. Pemungutan di akhir tahun maksudnya. Nah, pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya. Contoh, kalau pajaknya tahun ini katakanlah 1 juta, nah dia wajib pajak dia Januari dibayarkan. Nah, karena kalau dia memperhatikan misalnya 1 juta tahun kemarin, mungkin saya juga 1 juta nanti di tahun 2021 dia dibayarkan pada awal tahun. Nah, tetapi biarpun dia bayarkan di awal tahun, dia itu belum tentu 1 juta. Harus ada juga perhitungan nanti pada akhir tahun. Bisa juga 1.100.000, berarti kalau dia pajaknya 1.100.000 berdasarkan penghasilannya, dia itu akan menambah pembayarannya tinggal 100 lagi karena sudah dibayar di awal tahun 1 juta. Itu loh. Bisa juga pajaknya tidak 1 juta, bisa juga berkurang, misalnya 500.000 karena penghasilannya, net profitnya perusahaan itu tidak sampai dengan penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, seandainya dia sudah melunasi 1 juta, ternyata di akhir tahun dihitung hanya 500.000, nah berarti lebih uangnya 500.000 toh. Nah, kalau lebih uangnya 500.000, bisa juga ada dua cara. Bisa direstitusi, bisa juga apa namanya? Aduh, lupa saya. Direstitusi, dikembalikan uangnya, atau pemindah bukuan untuk tahun berikutnya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, yang dipakai di sini misalnya sel campuran ini, ada yang memungutan di awal, ada juga dikembalikan di akhir tahun, ada juga kayak gitu. Jadi ini tata cara pemungutan pajak, ya. Bisa ya, jelas ya? Jelas nggak? Bisa Jelas, ditangkap Pak. nggak? Oke. Nah, Jelas, sistem Pak. pemungutan pajak yang ada diketahui di Indonesia ada namanya Official Assessment System. Sistem ini di mana besarnya pajak yang dibayar dihitung oleh petugas official kantor, ya. Jadi petugas pajak fiskus, ya, yang menghitung besarnya pajaknya seseorang. Nah, yang kedua, self assessment system, sistem di mana besar pajaknya yang dibayar dihitung sendiri oleh wajib pajak itu. Nah, kalau wajib pajak itu dipercayakan menghitung pajaknya sendiri. Gitu loh. Nah, sekarang itu yang kita pergunakan ini ada dua. Ya ini dulu sih. Withholding system, sistem di mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini misalnya oleh pihak misalnya yang ditentukan oleh negara seperti
penilaian daripada suatu aset, ya. Jadi berapa ditentukan pajaknya berapa gitu loh. Nah, di Indonesia dipakai dua ini, self assessment dan official assessment. Self assessment ini adalah yang dipakai untuk menghitung PPh, ya, sama PPN. Nah, sedangkan official assessment sistemnya ini dipakai biasanya untuk menghitung pajak mobil dan bangunan dan juga sama dengan pajak restoran. Itu loh. Karena petugas pajak yang menentukan besarnya pajaknya. Ya, ada dua sistem yang dipakai di Indonesia. Nah, bisa ya, jelas ya? Perbedaan official assessment dengan self assessment. Bisa nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita hadir semua nggak ini? Berapa orang yang tidak hadir? Oke. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hah? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, syukurlah. Nah, tadi sistem pemungutan sudah ada. Sekarang ada ajas pemungutan pajak. Ya. Sistem ada dua kan, official assessment dan self assessment. Nah, sekarang ada ajas pemungutan pajak. Satu, ajas domisili. Ya. Tempat tinggal, jelas. Yang dua, ajas sumber. Dari mana sumbernya? Yang ketiga, ajas kebangsaan. Ya, dari negaranya. Ini ada kita lihat pengertiannya. Nah, ciri-ciri official assessment, ya. Official assessment berarti kantor, ya, atau petugas pajak. Satu, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada Fiskus. Itu ciri-cirinya. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan ujian, sebutkan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan ciri-cirinya. Nah, adik-adik harus tahu. Satu, official assessment, ya, ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Dua, wajib pajak bersifat pasif. Tiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pokok oleh Fiskus. Nah, yang kedua, self assessment, ya, di mana wajib pajak menghitung pajaknya. Ya. Nah, harus tahu seperti itu. Nah, ciri-cirinya self assessment ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus dalam hal ini tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Fiskus maksudnya petugas pajak. Kalau wajib pajak itu mau menentukan penghasilannya, katakanlah, ya, penghasilannya 1 tahun itu katakan 1 miliar. Nah, kalau kita katakan pajaknya kurang lebih adalah dengan 5% di atas 20 nanti katakanlah 100 juta. Ya. Nah, ternyata kita wajib pajak sudah membayar 100 juta. Nah, wajib pajak menyatakan begitu, tapi wajib pajak nggak fair. Masih ada penghasilan lain yang diterima. Ya. Masih ada penghasilan lain yang diterima dari pekerjaan lain. Nah, seharusnya wajib pajak itu ada penghasilan di luar 1 miliar itu masih ada penghasilan lain tambahan misalnya 500 juta lagi. Nah, informasi ini bisa saja dengan teknologi sekarang semuanya di kantor pajak bisa mengetahui semua penghasilan. Bisa juga mengetahui nomor rekeningnya itu isinya berapa.
kalau dari kantor pajak minta. Ya. Jadi dia bohong. Nah, berarti dengan kondisi bohong tersebut, nanti jangan kalian pikir kalau curi-curi self assessment untuk menghitung sendiri, gue sendiri ya suka-suka lah. Ya nggak bisa begitu. Karena kita tahu juga ada informasi-informasi yang kita dapat dari pihak-pihak eksternal. Dan bisa juga kita mengetahui penghasilan dia, simpanan bank dia berapa, depositonya berapa, dan yang lain-lain. Kita bisa minta ke kantor, ke bank, rekening korannya. Nah, apabila rekening korannya tidak sesuai yang dilaporkan, kita akan menghimbau wajib pajak itu supaya dia benar atau melaksanakan pembetulan SPT, ya, pembetulan SPT. SPT itu surat pemberitahuan, ya, pembetulan SPT yang disampaikan. Kalau pembetulan berarti pembetulan menghitung, pembetulan menyetor, ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan suka-suka karena saya mau menghitung sendiri, suka-suka saya sendiri, ya nggak bisa, ya. Bisa ya, jelas ya. Ingat Jelas, itu Pak. kalau ada pertanyaan seperti itu harus Jelas, tahu. Nah, sistem pemungutan pajak Indonesia. Sebutkan sistem pemungutan pajak Indonesia dan ciri-cirinya. 1, official assessment, ya. Apa itu dan bla 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 bla, ciri-cirinya 1 2 3. Self assessment. Apa itu ciri-cirinya, apa itu pengertiannya. Oke? Bisa ya? Kalau ujian harus gitu. Ya. Iya, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, ditandain itu kalau harus tahu juga. Nanti kalau saya tanya ujian nggak tahu, waduh. Ini ciri-ciri withholding system. Wewenang penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan WP. Misalnya kalau ada semacam kita menentukan atau menentukan daripada pemerintah seperti Ikatan Konsultan Pajak, coba dihitung, mereka lah yang menghitung itu. Tapi ini tidak dipakai di Indonesia, ya, withholding ini ya. Nah, jadi ibaratnya di pemerintah itu Fiskus tidak, wajib pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Nah, tata cara pemungutan pajak. Ini sudah tadi harus memperhatikan sebagai berikut. Sel-sel sistem pajak, azas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Ya. Nah, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 sel-sel. Tadi kan sel-sel itu ya, pemungutan. Nah, 1, sel-sel nyata. Nyata ini. Mengenakan pajak didasarkan pada objek. Ya. Pengenaan pajak didasarkan pada objek. Objek itu penghasilan yang nyata. Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Jadi seharusnya berapa besar penghasilan seseorang atau penghasilan badan tergantung daripada penghasilan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Itu masuknya di sini sel-sel nyata. Ya. Mulai Januari sampai dengan Desember. 1 tahun takwin istilahnya. Ya. Oke. Yang 2, sel-sel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun, pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang. Itu anggapan, itu enggak lazim. Ya. Nah, masa penghasilannya sama? Ya enggak mungkin lah. Ya, ada saja. Bisa naik, bisa turun juga. Ya kan? Apalagi kondisi-kondisi yang sekarang ini, pandemi ini kan, bisa juga. Nah,
untuk perhitungan pajak nanti Januari 2020 sampai dengan Desember 20. Berarti pasti menurun penghasilannya. Sedangkan sel-sel campuran merupakan kombinasi dari dua sel-sel. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini campuran yang sering dipakai, ya, yang sering dipakai. Nah, kalau yang nomor 2 itu tidak selalu dipakai. Kenapa? Anggapan, seperti saya katakan tadi, kalau pajak saya tahun 2020 ini, kalau pajak saya tahun 2020 ini, saya punya misalnya 5 juta. Menurut saya, anggapan saya, nanti untuk tahun 2021, saya membayar 5 juta. Itu anggapan saya. Tapi kenyataannya harus saya menghitung pajak saya yang sebenarnya mulai Januari sampai dengan Desember. Setelah saya kurangkan biaya-biaya. Ya toh? Setelah saya kurang, maka dapatlah net profit sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, kalau tadi saya katakan 5 juta, ternyata 5.500.000, berarti saya kurang 500.000 lagi. Nah, kalau ternyata itu, saya ulangin lagi, ternyata itu hanya 4 juta, berarti uang saya lebih 1 juta. Nah, yang 1 juta tadi ini bisa direstitusi dan bisa dikompensasi untuk tahun berikutnya. Ya, bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa. Nah, saya udah agak perlambat penjelasannya ya, supaya lebih jelas ya. Nah, oke, kita terusin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi ada ajas berdasarkan 3 sel-sel, sekarang kita lihat mengenai ajas pemungutan pajak. Tadi saya katakan di situ ada ajas domisili. Ya. Nah, maksudnya ajas domisili di sini, negara berhak ya mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, maksudnya di sini adik-adik, ya, sesuai undang-undang, ya, pajak penghasilan, ya, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Betul. Nah, penghasilan yang misalnya ada di dalam negeri, ya, bisa. Nah, juga penghasilan yang ada di luar negeri, sepanjang wajib pajak tersebut masih warga negara Indonesia. Nah, dan dia kewajibannya akan melaporkan pajaknya setiap tahun ke Indonesia berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dari luar negeri. Itu loh. Jadi kalau dia misalnya nanti kalian kerja di luar negeri, bukan semena-mena, kalau kalian sudah punya NPWP, masih tetap tinggal di Indonesia, bukan semena-mena kalian tidak melaporkan. Oke, azas sumber. Negara berhak mengenakan pajak
atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Itu loh. Kalau dia seperti saya katakan tadi, kalau memang dianya itu tempat tinggalnya di Indonesia, ya tetap. Ya. Ajas kebangsaan, pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara. Kalau dia, akan saya katakan tadi, kalau warga masih Indonesia, wajib hukumnya untuk melaporkan pajak di Indonesia. Biarpun dia bekerja di luar negeri, dia tetap melapor di Indonesia. Sepanjang dia masih warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai wajib pajak yang mempunyai NPWP. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut deh. Nah, sistem pemungutan pajak. Tadi saya udah dua kita, ini saya ulangin lagi. Ya, saya ulangin lagi. Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus. Self assessment. Nah, ini nanti kalau ada ujian sebutkan sistem pemungutan pajak dan ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya kan ada itu, ya. Ini kita lewat aja. Nah, tarif. Nah, tarif sebanding proporsional, tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak, misalnya PPN 10%. Nah, ini semua persentasenya ini, tarifnya pajak, misalnya PPN 10%, PPH, ya, itu adalah diatur di dalam undang-undang. Ya, kalau sekarang ini PPN-nya, undang-undang PPN, keputusan Menteri Keuangan tentang undang-undang PPN, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN itu adalah 10%, ya, itu masih tetap 10%. Nah, masalah persennya itu nggak perlu kalian hafal-hafal aja, ya, nggak perlu. Yang jelas kalian tahu kira-kira yang tarif ini apa maksudnya. Di situ saya katakan kan berupa persentase tetap. Ya, bisa juga kalau undang-undangnya itu merubah nanti 5%, ya masih bisa berubah 5%. Mau itu 15%, ya monggo tergantung aturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Tapi namun sekarang masih 10%. Nah, tarif sebanding ya. Nah, sekarang tarif tetap. Ini pengertiannya. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, bea meterai. Ya tetap 6.000 gitu loh. Ya, contohnya. Nah, di tarif progresif. Nah, ini. Tarif progresif ini persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh, PPh pasal 21, penghasilan dari 0 sampai 25 juta, ya, itu 5%. Dari 25 juta sampai dengan 50 juta, itu adalah 10%. Ini contoh. Ya, ada tarifnya. Nah, masalah tarif nanti, ya, itu kalian lihatlah ya. Bisa untuk dilihat. Ada berapa tingkatan nih? 1, 2, 3, 4. Ini yang 5% ini nggak ada ini lagi, udah salah-salah ini ya. Yang ada adalah apa 5, yang 10% nggak 5, 15 ya. Nanti kita lihat yang benar ya. Nah, sekarang tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Inilah kira-kira di dalam pengertian tarif.
Nah, kita lihat tarif progresif dibagi lagi. Nah, tarif progresif ya, kenaikan persentase semakin besar. Itu progresif. Sama dengan pajak kendaraan naik terus kan gitu kan, progresif, pajak progresif itu maksudnya itu. Kalau misalnya penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. Dari 50 juta sampai dengan 250 juta itu adalah 15% gitu loh. Tapi selisihnya, misalnya kalau penghasilannya itu 1 tahun itu 100 juta. Nah, 0 sampai dengan 50 juta tadi saya katakan itu adalah 10%. Nah, berarti 50 juta lagi baru itu yang 15%. Itu contohnya. Sisanya ya. Nah, tarif progresif tetap. Kenaikan persentase tetap. Dia tetap flat dia. Nggak ada kenaikan, nggak ada turun. Tarif progresif degresif. Kenaikan persentase semakin kecil, dia akan semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat tarif pajak, ya. Tetap saya ulangin lagi contoh beberapa tarif ya, supaya kalian tahu istilahnya yang dimaksud dengan tarif pajak profesional itu apa, yang progresif itu apa, gitu ya. Yang tetap itu apa, nah supaya adik-adik untuk permulaan belajar pajak ini ada selalu ingat, oh dulu saya pernah ingat tarif progresif, oh ini loh, tarif tetap, oh ini loh, nah tarif degresif, oh ini loh, gitu loh. Jadi ada baiknya saya ulang-ulangin ini supaya adik-adik saya, kalian mahasiswa bisa langsung menangkap, ya. Seperti saya katakan, kalau masalah besarnya tarif itu berapa persentasenya, nggak perlu kalian hafal. Itu ada aturannya kok, bisa dibaca bukunya. Ya, saya aja sudah kerja di pajak 37 tahun, ya, tetap juga kalau melihat tarif tetap juga dilihat bukunya, undang-undangnya. Dia bisa berubah, ya. Nah, yang penting tahu maksud dan tujuan itu loh. Tarif pajak itu yang bagaimana yang tarif pajak progresif, yang bagaimana tarif pajak tetap, yang bagaimana tarif pajak degresif, yang bagaimana tarif pajak progresif. Ya. Nah, yang profesional kan di atas sebanding, itu untuk PPN. Yang tarif tetap itu adalah misalnya pajak tidak berubah, itu untuk biaya meterai. Tarif pajak degresif semakin tinggi jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya, semakin rendah tarif yang dikenakan. Tarif pajak progresif, tarif pajak akan semakin besar ketika jumlah yang dijadikan dasar perhitungannya pajak lebih besar. Contoh PPH. PPH itu pajak penghasilan. Ini harus istilahnya tahu kalian, minimal tahu kalian kulitnya, ya, kulitnya. Sebelum kita masuk kepada nanti ada PPH pasal 21, 25, 26, 29, ya. Ini nggak perlu dulu itu. Sekarang dulu yang perlu kalian itu tahu kulit-kulit arinya. Pajak itu sebenarnya gimana sih gitu ya. Udah tahu wajib pajak, udah tahu subjek pajak gitu. Udah tahu fungsi pajak, udah tahu untuk NPWP, udah tahu apa sistem pemungutan pajak, udah tahu tarif pajak, ya. Ya, itu yang saya minta untuk kalian ya. Nggak perlu misalnya harus begini, begono, jangan lari dulu pikirannya. Nah, ini dasar kalian untuk nanti melanjut pajak lanjutan, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang berlaku, kita lihat sekarang misalnya tarif pajak, ya, supaya sebanding atau proporsional, PPN tarifnya 10%. Nah, ini sekali lalu saya ulangi, tarif tetap, tarif biaya meterai. Tarif progresif, tarif semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Misalnya ini, di dalam Undang-Undang PPH, pasal 17, ya, penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, ya, itu adalah 5%. Nah,
Penghasilan bruto 50 juta sampai dengan 250 juta adalah tarif 15%. Jadi untuk sekarang ini berlaku ada progresif, ada 4 tingkatan. Ini ya, tidak perlu kalian menghafal untuk tarif berapa persen ya. Nah, tarif degresif, tarif semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan juga pajak semakin besar. Oke ya. Nah, ini tadi di atas itu ada salah ketik itu ya, yang ada yang isi warna merah itu. Nah ini ya, ini adalah enggak ada ya, yang 10% ini gitu. Nanti saya bagusin lah ya. Ini yang benar untuk adik-adik, tolong nanti dipahamin. Kalau kalian pengen tahu cara hitungnya, ini yang benar ya. Halo? Iya, Pak. Oke, Iya, ya, Pak. ini yang benar. Iya, Pak. Nah, nggak bisa lagi ya, kenapa ya? Nah, ini menghitung pajak, ini saya coba, ini salah satu contoh. Penghitungan pajak penghasilan nih. Bapak Andi bekerja dalam memiliki gaji yang kena pajak setiap bulan 5 juta. Dan memiliki gaji yang dikena pajak setiap bulan 5 juta. Hitung PPh-nya. Nah, kalau 5 juta kali 12, ya, berarti total 60 juta. Ini kita anggap dia, nah setelah bersih, nah setelah dikurangin PTKP, ya. Nah, tadi tarif pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarifnya 5%. Jadi 5% kali 50 juta, 2.500.000. Nah, ini kan sudah dikenakan 50 juta nih, berarti sisa lagi 10 juta. 15%, ya, kali 10 juta, bukan kali semua, kali sisanya. Menjadi 1.500.000. Nah, makanya total PPh yang harus dibayar oleh ya, Pak Andi adalah sebesar 4 juta. Gitu. Bisa ya? Nah, cara ngitungnya gini. Kalau dari segi PPh. Oke? Iya, Pak. Nah, kita masuk kepada PBB. Itu kan PPh. Nah, kita sekarang masuk kepada PBB. Ya. Nah. Jadi PPh sudah, sekarang kita masuk kepada PBB. Kan pajak itu kan PPh, PPN, PBB, bea materai. Ya, itu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, sekarang kita masuk kepada pajak bumi dan bangunan. Itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 94. Nah, tentang perubahannya juga Undang-Undang Nomor 12 juga tahun 85. Oke. Kita masuk kepada pengertian PBB. Nah, PBB artinya pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan berdasarkan subjek pajak. Ya. Dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, PBB itu adalah mengenai PBB yang ada
kalian tanyalah bapak kalian nanti orang tuanya, PBB kita berapa sih PBB rumah ini? Itu loh, pajak bumi dan bangunannya gitu. Nah, coba kalian nanti tanyakan. Nah, pengertiannya pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Ya, di mana subjek pajak itu orang pribadi atau badan. Ya, yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, ini arti daripada PBB. Udah datang belum? Udah dipanggil Budia belum? Ketemu? Halo, bisa mengerti? Bisa, PBB? Pak. Oke, ya. Pak. Nah, tadi kan PPh. Dari awal kan saya sudah terangkan, pajak itu ada beberapa macam. Ada PPh, ada PPN, ada PBB, ada BPHTB, ya, ada pajak daerah, yang mana untuk pajak daerah itu apa saja yang dikelola, pajak pusat apa saja yang dikelola. Nah, kalau pajak pusat ini, ya jelas PBB itu ada, itu PBB sektor P3. Kalau pajak daerah dikelola juga ada PBB, yaitu PBB sektor P2. Ya, lanjut ya. Nah, itu tadi pengertian bumi, sekarang pengertian bangunan. Ya. Nah, kalau pengertian bangunan adalah secara konstruksi, ya, secara konstruksi itu melekat terhadap bumi, itu pengertian bangunan. Nah, termasuk di dalam pengertian bangunan di sini adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen dan lain-lain. Ya, kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, itu semuanya terlanjut dulu bangunan. Jadi bangunan itu secara teoritis, secara konstruksi, dia melekat kepada bumi. Konstruksi maksudnya secara kalau konstruksi arsitek. Contoh, kalau kalian di kampus UKI, ya, pergi ke kampus bukan hanya bangunan yang kalian tempat kuliah itu bangunan. Termasuk juga itu yang ada pagar-pagar di situ. Pagar-pagar contoh ada di situ pos-pos satpam, itu juga termasuk bangunan, ya. Nah, jadi bukan hanya yang ditempati gitu loh. Nah, itu definisi bangunan. Nah, subjek pajak, ya, orang atau badan. Tadi saya katakan memperoleh manfaat atas bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi. Ya. Nah, PBB itu dikenakan ada bumi, ada bangunan ya. Nah, kalau bumi kan udah jelas tadi di atas. Di sini memiliki penguasaan bangunan, mempunyai suatu hak
atas bumi. Nah, itu subjek pajak dikenakan wajib pajak, membayar pajak, ini ada wajib pajaknya. Itu kira-kira daripada subjek pajak daripada PBB. Ya, daripada PBB. Nah, jadi berbeda yang tadi. Ya, kalau yang tadi PPH itu semua dari segi secara ekonomi itu dia mempunyai penghasilan, ya itu secara ekonominya. Kalau PBB itu pajak objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Oke, kita terusin. Bentar lagi ya, biar cepat habis nih. Nah, nilai jual objek pajak tidak kena pajak di dalam PBB ada istilahnya NJOPTKP. Ya, NJOPTKP ini dulunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tadi itu, setiap wajib pajak 8 juta ya per wajib pajak. Nah, NJOPTKP ini diberikan terhadap seseorang apabila dia mempunyai hanya satu objek pajaknya. Kalau ada dua misalnya, objek pajaknya ada dua rumahnya, ada dua tanahnya di mana saja, yang mendapat fasilitas objek pajak NJOPTKP, ya, yang mendapat fasilitas NJOPTKP yang 8 juta adalah hanya satu, ya, hanya satu. Oke. Nah, dasar perhitungan, ya, dasar perhitungan nilai jual kena pajak serendah-rendahnya 20% NJKP ya. Nilai jual kena pajak NJKP serendah-rendahnya menurut Undang-Undang 20% dan setinggi-tingginya 100%. Itu tergantung daripada beberapa aturan. Ada aturan yang dikeluarkan mengenai NJKP, ada aturan dari pemerintah daerah, ada aturan pemerintah pusat, ya. Nah, tergantung daerahnya. Nah, yang pemerintah daerah ini, yang pengelolanya adalah pemerintah kabupaten sama pemerintah kota tingkat 2. Nah, bukan dikelola oleh pemerintah tingkat 1 provinsi. Tidak. Itu mengenai PBB P2. Ya, ini kita bicara PBB. Ada PBB P2, ada juga PBB P3. Di mana PBB P3 itu dikelola oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu ditetapkannya setiap tahun, ya. Oke. Nah, perhitungan peraturan pemerintah nomor 5 2000 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan PBB ada dua di sini. Objek pajak PKB, ya, atau PKB perkebunan, PHT perhutanan, PTB pertambangan, dan objek pajak lainnya dengan NJOP minimum 1 miliar, maka NJKP-nya atau di atas 1 miliar, maka NJKP-nya dikenakan ketetapannya 40% kali NJOP. Kalau nilainya di atas 1 miliar, apakah itu bumi maupun bangunan. Persentase yang dipakai terhadap NJKP-nya itu adalah 40%. Nah, apabila objek pajaknya yang NJOP-nya maksimum 1 miliar atau di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya yang dipakai adalah 20%. Nah,
Yang 20% ini tergantung daerah ya. Tadi kan peraturannya maksimum, minimum 20, maksimum 100. Nah, ini nggak perlu kalian pikirkan. Yang kalian pikirkan itu, oh tekniknya begini caranya, cara ngitungnya begini. Itu yang perlu. Oke, tarif daripada PBB itu tarif tunggal 0,5%, ya 0,5%. Nah, rumus perhitungannya, ya kita ulangin lagi rumus perhitungannya. Oke, nah PBB pajak bangunan bangunan tarif pajak kali NJKP, ya tarif pajak kali NJKP. Kalau tadi saya katakan, ini contoh aja, kalau pajaknya NJOP-nya di atas di bawah 1 miliar, caranya pengalinya begini, 0,5% kali 20% dikali lagi berapa NJOP-nya dikurang NJOP TKP. Kalau NJOP-nya misalnya 10 juta, tadi kan NJOP TKP-nya kan 8 juta. Ya kan? Berarti faktor pengurang ya. NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu 8 juta itu faktor pengurang. Berarti 10 juta dikurang 8 sisa 2 juta. Berarti 0,5% kali 20% kali 2 juta. Itulah yang PBB-nya. Itu contoh. Nah, sedangkan yang pengenaan 40% hanya persentasenya itu dirubah. Ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Tadi PPh sudah ada, sekarang ini contoh perhitungannya. Rumusnya PBB terutang, tarif pajak kali NJKP kali NJOP untuk perhitungan pajak. Nah, di sini Pak Andi mempunyai tanah seluas 500 meter. Harga jual 300.000 per meter. Di atas tanah didirikan bangunan dengan luas 200 meter dengan nilai 500.000 per meter. Ya toh? Berapa PBB terutang oleh Pak Andi? Diketahui NJOP TKP 10 juta. Jadi bukan 8 juta. Tadi kan saya katakan, pemerintah setiap tahun menentukan NJOP TKP. Di sini kita tentukan NJOP TKP adalah 10 juta. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini jawabannya. Coba kalian perhatikan. Ya. Coba saya kasih waktu 1 menit. Gimana kira-kira? Coba kalian baca soalnya. Ya. Ini soalnya. Ya, Pak Andi, ini jawabannya. Coba kalau nggak tahu tanya. Gimana? Bisa dibaca nggak? Kelihatan jawabannya? Hah? Halo? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Coba dilihat. Kelihatan, Pak. Nah, coba dilihat mana yang nggak ngerti. Kita udah mulai masuk sedikit nih.
Oke, kita lanjut. Ada yang tidak tahu? Dari mana hasilnya? Sudah mengerti, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Masih ada bacang. Silakan. Silakan Yute. Yang ditanya apa? Halo? Yo, halo, iya. Pak, yang 0,5% itu dari mana ya, Pak? 0,5% itu tarif tunggal. Ya kan, kita dikatakan dari awal kan ada tarif. Tarif tunggal itu 0,5%. Ya. Di dalam undang-undangnya 0,5% itu tarif, tidak ada itu maksimal di dalam undang-undang PBB. Tunggal ya, nggak ada persepsi yang lain-lain. Tarif kali tadi kan saya katakan tarif kali NJKP ya kali NJOP dikurang NJOP TKP ya. Nah, kalau tahu rumusnya tanahnya itu 500 meter. Harganya 300.000. Berarti 500 kali 300.000 150 juta. Bangunannya itu ada 200 meter. Bangunan per meter diperkirakan harga 500. Berarti adalah 100 juta. NJOP tanah dan bangunan itu adalah 250 juta. Nah, ya. Untuk menghitung PBB-nya, tadi saya katakan NJOP dikurang NJOP TKP. NJOP-nya kan 250. Ya kan? Tanah dan bangunan jumlahin dulu. Nah, dikurang 10 juta. Tadi kan di soal diketahui 10 juta. Berarti NJOP sebagai dasar perhitungan pajaknya yang dikatakan NJKP adalah hanya 240 juta. Nah, hutang pajak PBB-nya adalah 0,5% kali 20% kali 240 juta. Ya. Nah, adalah PBB hanya 240.000. Nah, kalau kita ambil singkatnya adalah 1/mil daripada 240 juta. Kalian buang nolnya ini 3, 1/mil, berarti PBB-nya adalah hanya 240.000. Gitu. Eutenia. Gimana, jelas? Halo. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas Pak. ya. Yang lain sudah mengerti semua nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, kalau mengerti ya. Nah, misalkan nanti kalau ujian harus tahu. Ya. Jangan mengerti-mengerti, nanti kalau ujiannya nggak tahu gimana. Oke, kita lanjut. Nah, ya, ini contoh nih. 5/1000, 20 sama dengan 100 jadi 1/mil. Tadi kan saya katakan 1/mil, ya kan? Oke. Masuk kita kepada BPHTB. Oke. Dah, ini minggu depan aja BPHTB. Ya. Berarti kita PBB secara kulit besar, secara apanya? Secara di dalam slide, ya. PBB itu ada sektor P2. Nah, ada juga sektor PBB P3. Ya, sebelum kita masuk ke BPHTB ini. Nah, ini tolong diperhatikan, mungkin di slide nggak ada. PBB sektor P3, saya katakan tadi, perkebunan, pertambangan, perhutanan. Ya. Untuk menghitung PBB sektor P3, ada tambahan lagi nilainya. Nah, tadi kalau PBB
PBB P2, sektor P2, ada masuk adalah pedesaan di perkotaan ini adalah hanya dihitung bumi dan bangunan. Ya. Dasar perhitungan NJOP bumi, NJOP bangunan. Sedangkan PBB sektor P3 ya, itu ada perhitungannya bumi, bangunan, dan standar investasi tanaman. Itu loh. Ya. Nggak tahu di slide ada atau tidak itu ya. Standar investasi tanaman. Atau disingkat dengan SIT. Nah, karena di dalam perkebunan ada namanya investasi tanaman. Investasi tanaman ini mulai mengolah sampai dengan menanam, ada pengolahan tanah, sudah kita mengeluarkan biaya. Umur 1 tahun, kita sudah bisa membeli bibit. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, itu mengeluarkan biaya pemupukan. Makanya, akan ditambahin oleh standar itu kalau sektor PBB P3. Ya. Nah. Ada juga ya, itu yang PBB P3 itu dikelola oleh pemerintah pusat. Bukan daerah. Ya, pusat. Nah, tapi hasilnya sebagian besar juga dikembalikan ke daerah. Ya. Sebagian besar juga dikembalikan ke daerah. Ada dapatnya daerah tingkat 2 hasil PBB P3-nya, ada juga bagian provinsi. Nah, sementara PBB P2 tadi tidak ada bagian provinsi. Nah, bingung lagi kalian kan gitu. Nah, itu tadi kita bahas itu PBB masih kulit-kulitnya. Belum kita membahas bagaimana sistem penilaian PBB, ya, penilaian, pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan. Ada 3 pendekatan tentang penilaian, yaitu pendekatan pendekatan pasar atau market approach, pendekatan income, dan pendekatan apa satu lagi ya, pendapatan, pasar, dan cost, ya, biaya. Nah, pendekatan biaya. Nah, ada 3 gitu. Tapi nggak perlu saya mendalam, nanti kalian bingung kalau itu nggak bakalan habis kuman nanti didalami oleh pada pajak lanjutan. Ya. Ya. Oke ya. Iya, Banyak Pak. lagi nih. Pak, instruksi Pak. Silakan. Gini Pak. Halo Pak. Yo, silakan. Gini. Suaranya Kan agak dekat mic-nya. Yo. Kan dalam suatu bangunan maupun rumah gitu kan Pak. Ya. Dalam membuat rumah ataupun bangunan itu kan pasti yang dibuat nama kita kan Pak. Iya. Terus misalkan kalau rumah atau bangunan itu udah selesai nih Pak. Terus kita sewa. Kita sewa itu Pak, itu yang bayar PBB-nya penyewa atau kita Pak? Tergantung dalam waktu kalian mau mengadakan perjanjian kontrak sewa. Silakan aja entah siapa membayar PBB-nya. Kalau kalian dulu misalnya sewanya hanya katakanlah 100 juta setahun, ya sama plus PBB-nya, pajaknya, ya monggo aja. Kalau juga kalian yang membayar, pemiliknya membayar pajaknya, ya istilahnya silakan aja. Jadi prinsipnya begini, siapa saja yang membayar pajaknya itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi misalnya kalau dia bayar pajaknya, akhirnya dia mempunyai miliknya rumah
yang sudah baru bangun itu enggak. Nah, ya, enggak. Jadi siapa saja. Nah, bukan nggak ada keharusan, harus yang ngontrak, harus yang punya rumah. Silakan aja. Pemerintah yang tahunya yang penting lunas. Karena SPPT PBB, ya, surat pemberitahuan pajak terhutang, PBB, itu bukan merupakan kepemilikan terhadap tanah dan bangunannya. Itu hanya merupakan pemberitahuan pajak terhutangnya berapa. Ya. Jadi tidak ada masalah mau siapa yang mau bayar, mau siapa yang melunasi, tidak ada masalah. Bahkan kalau namanya itu lain-lain ya nggak ada masalah. Yang jelas objek tersebut membayar pajak, tapi ada baiknya sama dengan namanya, dengan tagihannya. Kan bisa untuk dibetulkan juga. Itu kira-kira. Jelas ya? Halo? Jelas Pak, terima Jelas, kasih. Pak. Jelas. Ya, ya. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Nggak ada lagi. Nah, jadi kita nanti, ini di slide yang saya kirim udah ada ininya. Sudah, Pak. Sudah. Ada semua kan? Udah Pak. Iya. Iya. Nah, kalau bisa, saya minta sama kalian, tolong kalian untuk diskusi lah, ya, supaya kita lebih bagus, istilahnya banyak yang saling bertanya, supaya lebih dapat. Saya tidak mau mengajak kalian hanya semacam suatu teoritis, ya, teoritis. Harus juga kalian tahu, ya. Saya praktisi, harus juga kalian tahu kira-kira apa sebenarnya sih pajak itu, di dalam PPh itu apa, di dalam PBB itu apa, di dalam PPN itu apa gitu loh. Nah, ya, supaya ada dasarnya. Tolong nanti kalian ini, kalau ada seperti sudah hitungan seperti ini kan, agak mulai masuk kita ya, udah mulai masuk. Tadi saya masuk perhitungan untuk perhitungan kasar, perhitungan gampang itu yang mengenai PPh, ya. Belum kita hitung untuk dari segi berapa biaya yang dikeluarkan, berapa ini, itu hanya semacam perhitungan simple, ya. Bagaimana nanti kalau misalnya untuk perhitungan kasarnya dikurangin ini, dikurangin ini, ada seperti itu. Tapi saya mau meluruskan atau sebagaimana kalian mudah untuk menangkapnya, ya. Oke? Oke, Pak. Nggak ada tanya lagi? Yo? Tidak, Pak. Tidak Oke, ada, kalau Pak. tidak ada kita sampai sini ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. kalau sampai sini Apa? kita selamat malam. Foto dulu ya. Iya, Ayo Pak, guys, foto. foto guys. Giovanni atau siapa yang pakai komputer, ayo. Nah, besok kita minggu depan kita belajarin PBB ya. Iya, Iya, Pak. PBB, Pak. Iya, minggu depan. Ya udah deh, udah. Saya lagi Pak yang motoin. Ayo bergaya Cuci guys. rambut. Cuci rambut. Kamu Giovanni. Keluarkan kacamatamu, Giovanni. Oke. Kemana? Udah? Sabar Pak. Atau belum Udah, masuk nih? Ya, Pak. Mau yang Udah, kotak-kotak Pak. yang bangku. Ya, Masuklah kotak-kotak aja. wajah-wajah cantik. Ya oke, ayo. Gue belum. Oke? Udah difoto belum? Udah, Pak. Giovanni aba-aba ya. Oke. Udah semua belum buka kamera? Jeremia kok nggak ada? Risbe. Risbe mana Risbe? Laptopnya nge-lag. Risbe hitam. Display mau glowing. Ya.
Ayo. Ye. Regina senyum, Re. Udah? Ayo, apa ya? 1, 2, 3. Oke, Pak. Sabar. Oke. Kalau sudah, selamat malam ya. Dadah, Iya, Pak. Maaf, Malam, Pak. malam semuanya. Makasih, Pak. Terima Sama-sama. kasih, Pak. Makasih, Bapak.